Pikiran selalu aktif, selalu menghasilkan pikiran, seperti halnya lautan yang selalu menghasilkan ombak. Kita tidak dapat menghentikan pikiran kita, sama seperti kita tidak dapat menghentikan ombak di lautan. Mengistirahatkan pikiran dalam keadaan alaminya sangat berbeda dari mencoba menghentikan semua pikiran. Praktik sederhana mengamati pikiran, seperti menonton televisi atau film di layar bioskop atau televisi. Berbagai hal mungkin terjadi di layar, tetapi Anda tidak berada dalam film atau di layar televisi tersebut. Ada jarak antara Anda dan apa yang Anda saksikan. Ketika Anda mempraktikkan mengamati pikiran Anda bisa benar-benar merasakan semacam jarak kecil antara Anda dan pikiran Anda. Faktanya, Anda tidak menciptakan jarak ini. Karena jarak tersebut selalu ada, Anda hanya membiarkan diri Anda menyadarinya. Dan dengan menjadi sadar akan jarak ini, Anda bisa mulai menikmati mengamati pikiran Anda, tanpa terbenam atau dikendalikan olehnya, bahkan jika pikiran tersebut menakutkan. Biarkan saja pikiran-pikiran tersebut bergerak seperti biasanya, seperti orang dewasa yang menonton anak-anak bermain membangun istana pasir, berperang dengan mainan tentara, atau bermain permainan lainnya. Anak-anak sangat terlibat dalam kegiatan mereka, tetapi orang dewasa hanya menonton dan tertawa lembut melihat keseriusan mereka. Amati saja pikiran Anda. Pengalaman apapun yang muncul untuk Anda adalah luar biasa, dan pengalaman tersebut pasti akan bervariasi seiring Anda berlatih. Terkadang, Anda akan mengamati pikiran Anda dengan sangat dekat, melihatnya datang dan pergi, menyadari celah di antaranya. Di lain waktu, Anda akan mengamatinya dari jarak sedikit lebih jauh. Meditasi jauh lebih mudah daripada yang dipikirkan kebanyakan orang. Apapun yang Anda alami, selama Anda sadar akan apa yang terjadi, itulah meditasi. Terkadang Anda mungkin mendapati pikiran Anda menjadi kabur saat Anda duduk untuk berlatih. Ini juga baik. Rasa kabur tersebut seperti rantai neuron yang berbicara satu sama lain, sebagai respons terhadap niat Anda untuk bermeditasi, dan Anda bisa mengamati rasa kabur atau apapun yang Anda rasakan. Pengamatan, tindakan sederhana memperhatikan apa yang mungkin Anda alami pada saat tertentu, adalah meditasi. Tentu saja, beberapa orang tidak melihat adanya pikiran. Pikiran mereka hanya menjadi kosong. Tidak apa-apa jika itu terjadi juga. Ini adalah pikiran Anda yang sedang dilatih. Jadi tidak ada yang bisa menilai Anda. Tidak ada yang bisa mengevaluasi pengalaman Anda. Meditasi adalah proses yang sangat pribadi, dan tidak ada dua orang yang memiliki pengalaman yang sama. Seiring Anda terus berlatih, Anda pasti akan mendapati bahwa pengalaman Anda berubah, kadang dari satu hari ke hari berikutnya, atau dari satu sesi latihan ke sesi lainnya. Terkadang, Anda mungkin mendapati pikiran Anda sangat jernih dan mudah diamati. Di lain waktu, pikiran tersebut mungkin tampak agak kabur dan sulit dipahami. Selama Anda mempertahankan kesadaran atau kewaspadaan, apapun yang terjadi, praktik Anda adalah meditasi. Satu-satunya waktu pengalaman Anda beralih dari meditasi ke sesuatu yang lain adalah ketika Anda mencoba mengendalikan atau mengubah apa yang mungkin Anda alami. Tetapi jika Anda membawa kesadaran ke upaya untuk mengendalikan pengalaman Anda, itu juga adalah meditasi. Jika Anda mengamati pikiran Anda, itu adalah meditasi. Jika Anda tidak dapat mengamati pikiran Anda, itu juga adalah meditasi. Hal penting adalah mempertahankan kesadaran apapun, pikiran, emosi, atau sensasi yang terjadi. Jika Anda ingat bahwa kesadaran atas apapun yang terjadi adalah meditasi, maka meditasi menjadi jauh lebih mudah daripada yang mungkin Anda bayangkan. Lakukan hal-hal yang mempromosikan ketenangan, kebahagiaan, dan kepercayaan diri, dan hindari hal-hal yang memicu kecemasan, keputusasaan, dan ketakutan. Sadari bahwa apapun yang Anda pikirkan tentang keadaan yang menentukan hidup Anda sudah baik, utuh, dan lengkap. Ini tentang mengenali potensi inheren pikiran Anda. Semua kualitas pikiran alami Anda, kedamaian, keterbukaan, relaksasi, dan kejernihan, sudah ada di pikiran Anda sebagaimana adanya. Anda tidak perlu melakukan apapun yang berbeda. Anda tidak perlu mengubah atau memperbaiki kesadaran Anda. Yang perlu Anda lakukan saat mengamati pikiran Anda adalah mengenali kualitas-kualitas yang sudah dimilikinya. Kunci terletak pada belajar mempercayai kesadaran sederhana terhadap pikiran,
perasaan, dan persepsi saat mereka muncul. Menjaga pikiran antara masa lalu dan masa depan adalah pengendalian pikiran. Dan ini adalah sifat sejatinya, tanpa keterikatan pada masa lalu, tanpa pikiran, dan tanpa harapan untuk masa depan. Namun ini tidaklah mudah. Jadi, duduklah dengan tenang, dan amati pikiran. Pikiran akan mencoba mengembara untuk menikmati pengalaman dan kesenangan masa lalu. Kembalikan pikiran tersebut kapanpun pikiran bersentuhan dengan objek indera. Kembalikan. Kembalikan ke kedamaian. Kembalikan ke keheningan. Amati dimanapun ia pergi, kapanpun ia pergi. Berhati-hatilah, dan kembalikan. Karena Anda telah melihat bahwa objek-objek indera ini tidak membawa Anda kedamaian. Jika Anda sadar akan pencuri, ia tidak akan merampok Anda. Tetapi jika Anda tidak sadar, maka pencuri tidak akan membiarkan Anda bahagia. Ia akan menjarah harta kedamaian. Ini terjadi setiap hari, dan kita menikmatinya. Kita benar-benar berteman dengan ular. Ketika kita tahu bahwa objek-objek indera tidak dapat memberi kita kebahagiaan yang permanen, kita perlahan-lahan akan menarik pikiran kita dari objek-objek ini, melepaskan keterikatan dari hal-hal yang tidak permanen, dan beristirahat dalam apa yang permanen. Segala sesuatu dalam pikiran berasal dari masa lalu. Objek-objek dialog internal hanyalah kenangan, dan oleh karena itu, percakapan ini harus dihentikan. Percakapan ini harus dikendalikan. Saat ini Anda bisa melatih pengendalian diri, dengan mencari tahu dari mana pikiran dan keinginan Anda berasal. Lihatlah ke dalam diri Anda, dan temukan sumber pikiran tersebut, dan lihat dari mana asalnya. Apa sumbernya? Singkirkan ego ini. Jangan membuat upaya, dan jangan berpikir, bahkan untuk 1 detik pun, bahkan untuk setengah detik, atau seperempat detik. Singkirkan semua kata yang pernah Anda dengar. Jangan menyentuh nama-nama, dan Anda akan melihat siapa Anda sebenarnya. Carilah untuk mengamati kehadiran yang tak berubah dalam setiap pikiran Anda. Ini adalah kontemplasi terhadap yang nyata. Saya harus tahu bahwa saya adalah kebenaran dari setiap pikiran, bahkan jika pikiran itu tentang kegelisahan atau kebahagiaan. Saya adalah kebenaran dari pikiran itu. Pikiran tidak memiliki keberadaan tanpa saya. Pikiran adalah sesuatu yang bersinar di balik saya, dan oleh karena itu, pikiran tidak dapat mengganggu saya. Pikiran tergantung pada saya. Maka, saya bisa dan harus melihat diri saya sendiri, tidak hanya ketika tidak ada pikiran, tetapi juga ketika ada pikiran. Ini disebut meditasi. Keheningan yang ada, bukanlah sesuatu yang berbeda dari diriku. Aku adalah keheningan itu. Aku tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan kembali keheningan. Atau juga aku tidak bisa mencapai keheningan karena keheningan bukanlah sesuatu yang datang dan pergi. Kegelisahan datang dan pergi. Semua pikiran yang tampaknya menghancurkan keheningan datang dan pergi. Tetapi keheningan adalah sesuatu yang selalu ada sebelum kegelisahan, di bawah kegelisahan, dan setelah kegelisahan. Sebuah pikiran datang dan pergi. Sebelum datangnya pikiran, ada keheningan. Dan setelah pikiran itu pergi, ada keheningan juga. Lagi, setelah pikiran lain, ada keheningan. Di antara pikiran-pikiran itu, ada keheningan. Keheningan bukanlah sesuatu yang harus saya perjuangkan untuk diperoleh. Pikiran datang dan pergi, tetapi keheningan selalu ada. Saya kehilangan keheningan ketika ada peningkatan dalam pikiran. Berbagai pikiran ini menciptakan semacam pesona. Dan pikiran saya, melalui beberapa asosiasi, melompat dari satu pikiran ke pikiran lainnya. Asosiasi ini bisa berasal dari suara sederhana, hingga bahkan rema, atau makna sebuah kata. Saya harus belajar untuk memutus pesona dari kecenderungan mekanis pikiran ini, dan menemukan keheningan di antara dua pikiran. Ini harus menjadi praktik bagi saya. Kemudian, saya harus mengembangkan kemampuan untuk berada bersama diri saya sendiri meskipun ada pikiran. Situasi khusus ini disebut meditasi. Saya harus menemukan keheningan di antara pikiran-pikiran tersebut. Pekerjaan baru ini yang disebut meditasi membantu saya dengan tenang, menemukan bahwa saya selalu sama. Meskipun semua tindakan dilakukan, persepsi dan pikiran terjadi, saya tetap menjadi diri yang sama yang bebas, yaitu keheningan.
Kegaduhan mental yang terus-menerus ini menghalangi kemampuan kita untuk menemukan kedamaian batin, mencegah kita menemukan diri sejati kita. Hal ini membuat pikiran membangun identitas palsu, dan melemparkan bayangan ketakutan dan penderitaan kepada kita. Kebanyakan orang sebagai pemikir kompulsif, hidup dalam dunia yang penuh dengan konflik dan masalah. Akibatnya, aktivitas berlebihan dari pikiran telah menjadi penyakit yang merajalela. Ketika digunakan dengan benar, pikiran adalah alat yang luar biasa. Namun ketika disalahgunakan, pikiran bisa menjadi destruktif. Lebih tepatnya, bukan berarti Anda menggunakan pikiran Anda dengan cara yang salah, melainkan Anda umumnya tidak menggunakannya sama sekali, dan pikiran yang menggunakan Anda. Dan inilah masalah sebenarnya. Mempercayai bahwa Anda adalah pikiran Anda, dan menyamakan diri Anda dengan pikiran-pikiran Anda adalah sebuah ilusi. Jika Anda tidak bisa membebaskan diri dari pikiran Anda sesuka hati, itu berarti pikiran mengendalikan Anda. Kita begitu teridentifikasi dengan pikiran kita, sehingga kita gagal melihat bahwa kita adalah budaknya. Kebebasan dimulai ketika kita menyadari bahwa kita bukan entitas dominan sang pemikir. Kesadaran ini memungkinkan kita untuk mengamati pikiran, dan menjadi pengamat dari pikiran-pikiran kita. Jika Anda tunduk pada pemikiran, Anda menjadi tawanan dari kebisingan mental. Kita adalah kesadaran yang tersamar sebagai seorang individu. Saat kita mulai mengamati sang pemikir, kita mengaktifkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Kita mulai melihat bahwa ada wilayah kecerdasan yang luas di luar pemikiran, bahwa pemikiran hanyalah sebagian kecil dari kecerdasan ini. Kita juga mulai memahami bahwa semua hal yang benar-benar penting, seperti cinta dan kedamaian batin, muncul dari tempat di luar pikiran. Ketika kita mendengarkan pikiran kita merasakan kehadiran sadar, diri batin kita yang lebih dalam di balik pikiran-pikiran itu. Kesadaran ini mengurangi kekuatan pikiran atas kita, dan pikiran-pikiran itu dengan cepat mereda, karena pikiran tidak lagi diberi bahan bakar oleh identifikasi kita dengannya. Ketika pikiran mereda, kita mengalami jeda dalam aliran mental, suatu ruang dari pikiran yang kosong. Awalnya ruang-ruang ini singkat, mungkin hanya beberapa detik, tetapi perlahan-lahan mereka menjadi lebih lama. Selama ruang-ruang ini, kita merasakan kedamaian dan ketenangan batin. Ini adalah keadaan alami keberadaan, dalam kesatuan dengan eksistensi yang biasanya tertutupi oleh pikiran. Dan keadaan ini tak berujung. Kita akan merasakan emanasi kegembiraan halus dari dalam, kegembiraan menjadi. Dalam keadaan koneksi batin ini, kita sangat waspada dan sepenuhnya hadir. Saat kita lebih mendalami wilayah pikiran yang kosong ini, kita mulai merasakan keadaan kesadaran murni. Dalam keadaan ini, kita merasakan kehadiran diri kita, dengan intensitas dan kegembiraan yang luar biasa, sehingga pikiran, emosi, tubuh kita, dan dunia luar menjadi tidak signifikan dibandingkan dengannya. Rintangan terbesar kita adalah identifikasi dengan pikiran. Ini adalah langkah terpenting dalam jalan menuju pencerahan, yaitu belajar untuk melepaskan diri dari pikiran kita. Perubahan ini tersedia dan bisa dicapai oleh semua orang di sini dan sekarang. Ketika kita sepenuhnya menyadari momen saat ini dan melepaskan pikiran kita mungkin terkejut menemukan bahwa banyak hal yang kita anggap benar hanyalah konstruksi mental. Konsep masa lalu dan masa depan memudar bersama, dengan perbedaan antara pengamat dan yang diamati, subjek dan objek, pelaku dan pengalaman. Dengan menenangkan pikiran dan melepaskan gagasan-gagasan ini, kita bisa mengalami momen saat ini, yang abadi, tanpa harapan atau kewajiban apapun. Dengan melepaskan prasangka dan konstruksi mental kita bisa membebaskan diri dari keterbatasan pikiran kita, dan mengalami dunia lebih langsung dan intuitif. Hal ini mengarah pada rasa kebebasan dan hubungan mendalam dengan momen saat ini. Pikiran kita terus-menerus berlari, dan membutuhkan usaha serta latihan untuk menenangkan obrolan yang terus-menerus, dan menyelaraskan diri dengan momen saat ini. Kesadaran yang menyatu datang dengan berhentinya pikiran. Meditasi, praktik menenangkan, memfokuskan, dan memurnikan pikiran agar selaras dengan roh, adalah dasar dari segalanya. Menenangkan pikiran
memungkinkan kedalaman alami dari roh untuk terwujud. Yang perlu kamu lakukan hanyalah diam, bebaskan diri dari pikiran. Jangan memperlakukan dirimu dengan begitu hati-hati. Kamu bisa membebaskan diri dari banyak hal. Lepaskan pikiranmu dan bebaskan segalanya. Berikan keheningan dalam hidupmu. Kamu bisa membiarkan pikiranmu berlalu tanpa terjebak di dalamnya. Jangan melakukan apapun, hanya tetaplah sadar. Belajarlah untuk tidak mengekspresikan emosimu, tetapi hanya merasakan dan melepaskannya. Kembangkan ketenangan batin ini. Ketenangan yang mengamati hal-hal datang dan pergi, muncul dan lenyap. Kamu tidak menghentikan pikiranmu, kamu hanya membiarkannya mengalir. Pikiran terus muncul, berubah, dan lenyap, dan kamu hanya mengamatinya. Saat pikiran tenang, kamu mulai melihat lebih jelas dari sifat dari perlawananmu sendiri, perjuangan, dialog batin, cara kamu menunda-nunda, dan mengembangkan perlawanan pasif terhadap kehidupan. Ketenangan bukan berarti kamu tertidur, sebaliknya, dalam ketenangan itu kamu lebih waspada daripada saat kamu teridentifikasi dengan pikiran yang terus-menerus. Ketenangan alami ini ada dalam setiap manusia. Kamu tidak perlu berusaha keras untuk mencapainya, atau percaya bahwa mengikuti jalan yang benar akan membawa pada ketenangan pikiran dalam 10 tahun. Jika kamu tidak benar-benar menderita setiap saat dalam hidupmu, itu berarti kamu sudah memiliki akses ke ketenangan batin ini, bahkan jika kamu tidak menyadarinya. Setiap manusia memiliki dimensi kesadaran ini, tetapi bagi banyak orang, dimensi ini tersembunyi dan tidak dapat diakses. Namun, semakin banyak orang yang mulai terbangun pada dimensi ini dalam diri mereka. Kamu tidak perlu lagi menunggu peristiwa tertentu untuk sesaat membebaskan diri dari pikiranmu. Hadirlah di sini dan sekarang, persis seperti kamu adanya. Dalam keadaan hadir ini, kita menyentuh esensi dari pikiran, pikiran asli yang sederhana dan murni. Rawatlah esensi ini dengan seluruh keberadaanmu, karena dalam tindakan ini, terletak ekspresi paling murni dari pikiran kita. Untuk melampaui pikiran, kita harus dengan tegas percaya pada kekosongan pikiran. Dengan mempercayai istirahat sempurna dari pikiran, kita kembali ke keadaan asli kita yang murni. Pikiran asli ini mencakup segalanya, dan selalu kaya, serta mandiri. Jangan kehilangan keadaan mandiri ini. Ini bukan pikiran yang tertutup, tetapi pikiran yang kosong dan waspada. Jika pikiranmu kosong, ia siap dan terbuka untuk segalanya. Jangan mencoba menghentikan pikiranmu, biarkan mereka mengalir bebas datang dan pergi tanpa keterikatan. Hal ini akan membuka pintu pikiranmu, memungkinkan pikiranmu untuk lewat tanpa penghakiman atau perlawanan. Berusaha menghentikan pikiran, hanya menunjukkan bahwa mereka mengganggumu. Kuncinya adalah untuk tidak membiarkan apapun mengganggumu. Apa yang tampaknya datang dari luar, sebenarnya hanyalah gelombang dari pikiranmu sendiri. Sensasi pikiran dan gambar mungkin muncul, tetapi mereka hanyalah gelombang dari pikiran itu sendiri. Tidak ada yang datang dari luar. Untuk memahami pikiran kita dengan benar adalah mengenali bahwa pikiran mencakup segalanya. Apa yang kita pikir berasal dari luar, sebenarnya muncul dari dalam pikiran kita sendiri. Kamu adalah pencipta gelombang dalam pikiranmu. Dengan membiarkannya apa adanya, ia akan menemukan ketenangannya sendiri. Dari ketenangan ini, muncul ketenangan yang luar biasa. Ketika kamu mencapai keadaan ini, kamu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, dan menjadi satu dengan alam semesta. Kita tidak mencari sesuatu di luar diri kita. Jalan kita adalah untuk berlatih satu langkah pada satu waktu, satu napas pada satu waktu. Lupakan gagasan tentang keuntungan. Cukup duduk dalam posisi tertentu tanpa memikirkan apapun. Tetaplah di bantalanmu tanpa mengharapkan apapun. Akhirnya, kamu akan kembali ke sifat aslimu. Esensi paling murni dan sejati dari dirimu. Semoga ini bersonan. Salam hidup berkelimpahan.